Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi di program Ngebakul, ngaji bareng Kiai dan ulama. Kali ini kita masih bersama Kiai Ahmad Zahari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya Kiai, sekarang ini kan kita masih di bulan Muharram ya Kiai. Sudah memasuki bulan Muharram maksudnya. Nah, ada nggak sih Kiai di bulan Muharram ini amalan-amalan yang istimewa Kiai? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, keistimewaan bulan Muharram atau bulan Suro kalau menurut orang Jawa itu, memang di bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Artinya hampir seluruh rasul, seluruh nabi itu hampir mengalami satu peristiwa di bulan Muharram. Apalagi 10 Muharram atau 10 Suro. Maka seringkali ya kalau orang-orang Jawa itu 10 Muharram itu yang paling seram, yang paling menakutkan. Padahal kalau di dalam Islam ya dari mulai akhir bulan Dzulhijjah sampai 1 Muharram itu ada beberapa amalan-amalan yang baik yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang termaktub dalam kitab Tambil Ghafilin, dalam hadis Sahih Muslim itu Nabi bersabda dan menyampaikan ada beberapa amalan-amalan di bulan Muharram. Itu banyak sekali itu. Kalau biasanya kan 10 Muharram ini sering disebut dengan lebaran anak yatim Kiai. Oh iya. Iya. Itu kita harus bagaimana sih merayakan lebaran anak yatim itu? Iya, sebetulnya sebelum 10 Muharram kita umat Islam itu pertama ya disunahkan ketika akhir bulan Dzulhijjah. Pertama kita disuruh doa. Akhir di bulan Dzulhijjah. Nanti setelah maghrib sudah masuk bulan Muharram, kita disunahkan doa yang sudah menjadi tradisi di kalangan orang-orang NU. Kalau setiap tahun baru Islam itu selalu setiap masjid, di masjid-masjid, di musola, di suro-suro, di mana saja itu dihimbau akan ada doa akhir dan awal tahun secara bersama-sama. Ini sudah dari dulu sampai sekarang. Teruskan ini amalan-amalan di bulan Muharram itu. Kemudian ada hadis yang Nabi bersabda bahwa barang siapa yang puasa di bulan 1 Muharram itu pahalanya akan menghapus dosa 1 tahun. Itu diantara ya. Kemudian sebetulnya kalau disimpulkan secara garis besar itu ada 10 amalan keutamaan di bulan Muharram ini. Nanti setelah doa kemudian puasa. Setelah puasa kemudian kita disunahkan memberi makan orang yang puasa, sodako, kemudian berziarah. Itu semua dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara sodako itu adalah ada yang lebih yang lebih ditradisikan lagi, yaitu peristiwa 10 Muharram, yaitu kita yang punya rezeki, yang punya uang, yang punya harta lebih, maka untuk menyantuni anak
yatim itu. Jadi apa menyantuni anak yatim itu? Memang ada dasarnya. Jadi kalau tidak salah hadisnya adalah mamasa roksal yatim ya. Barang siapa yang mengusap kepalanya Anak yatim, maka akan diberikan pahala sebagaimana ada syair, yaitu hitungan rambut. Tapi ini jangan sampai salah persepsi. Kan perintah hadisnya suruh mengusap. Jadi kita ngumpulin anak yatim ratusan ribuan, semuanya diusap kepalanya saja. Ya kalau itu sih saya juga bisa kalau ngusap doang. Yang maksudnya mengusap itu adalah memberikan santunan anak yatim. Selain itu nanti adalah disunahkan puasa juga dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah bahwa su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ang saumi syahril Muharram. Ditanya Nabi itu, ya Rasul, apa fadilahnya, apa kaidahnya puasa di bulan di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi menjawab, barang siapa yang puasa di bulan Muharram terutama tanggal 10, maka itu akan dihapus dosanya 1 tahun. Nah, oleh karena itu maka 10 Muharram itu sering dikatakan hari raya anak yatim. Maka berilah kegembiraan yang belum punya baju sekolah dibelikan, yang SPP-nya belum lunas ya harus dilunasi supaya anak yatim merasa gembira, happy lah, supaya 10 Muharram ini hari rayanya anak yatim, supaya di bulan Muharram ini tidak ada lagi orang miskin yang sedih, anak yatim yang menderita, yang kekurangan. Supaya supaya nanti Allah tidak menurunkan musibah dan bencana. Karena tradisinya ketika 10 Muharram itu sering Allah menurunkan musibah dan bencana. Apalagi ini musim corona kan. Iya. Nanti mudah-mudahan kita berdoa setelah tanggal 10 Muharram itu banyak orang yang sedekah menyantuni anak yatim. Insya Allah corona akan diangkat dan akan pulang, akan menyingkir dari lingkungan kita khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya kira begitu sebetulnya. Nah, kalau dalam menyantuni anak yatim itu emang pahalanya ini beda apa tidak, Kiai, antara di hari yang lain dengan 10 Muharram? Ya, sebetulnya masalah menyantuni anak yatim itu bukan melulu di bulan 10, di bulan Muharram tanggal 10 enggak. Di bulan puasa juga kita menyantuni anak yatim itu menjadi satu keharusan. Jadi kenapa? Karena anak yatim itu kan identik dengan tidak ada ayahnya dan tidak ada ibunya. Bahkan menyantuni anak yatim itu enggak harus 10 Muharram, setiap minggu, setiap bulan, dan bulan apa saja itu juga lebih lebih utama. Cuma ini ada ya tradisi di Indonesia ini kalau 10 Muharram itu adalah identik dengan hari raya anak yatim. Padahal perintahnya ya seluruh bulan, seluruh tanggal silahkan. Tujuannya apa? Agar anak yatim tidak menderita dan jangan sampai tidak makan. Iya. Saya begitu maksudnya. Nah, kalau saya ini Kiai, karena saya ini Sultan Kiai. Ya. Saya itu setiap tanggal 10 Kiai, semua bulan. Anak setiap tanggal 10 apa aja, Ana bayar kasih anak yatim itu buat bayar SPV Kiai. Bagus sekali itu, bahkan bukan hanya tanggal 10, setiap tanggal 1 ya. Untuk apa? Bayar SPP setiap hari untuk makannya, untuk minumnya dan pakaiannya. Itu malah Sultan, orang yang kaya, orang yang mampu malah lebih harus
bukan hanya setiap bulan tanggal 10, setiap hari pun juga. Berarti harus setiap hari Kiai ya? Bagus setiap hari, malah bagus karena itu adalah sebagai sodako. Iya Kiai. Soalnya kan biasanya kalau tanggal 10 itu anak sekolah yang yatim-yatim ini biasanya sebelum dikasih surat dari sekolahan tagihan SPP, nah saya kasih. Batasnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 Kiai. Iya. Nah, itu bagus sekali. Supaya apa? Jangan sampai anak yatim, orang miskin, anaknya pintar, sekolah yang harusnya naik kelas nggak naik. Yang harusnya dia bisa mengembangkan akalnya, tapi karena terganggu tidak bisa bayar, akhirnya terganggu. Nah, inilah kewajiban kita orang yang mampu, apalagi sultan, orang yang sangat terkenal, milioner. Kelihatan dari jenggot dan rambut, kumis rambutnya aja nih ciri-ciri orang yang kaya raya lah. Pasti ini sultan ini adalah raja minyak. Jangan-jangan masih saudaranya Poltak gitu. Bukan Kiai, kalau Anda raja minyak wangi. Oh, minyak wangi. Dari Condet Kiai. Ini ya. Ini condet. Ya mirip-mirip Condet wajahnya memang. Jadi begitu. Kalau yang kaya silahkan untuk menanggung anak yatim itu. Jangan anaknya saja, kalau bisa perlu sama ibunya juga boleh. Ibunya anak Ibunya anak yatim. Anak yatim nggak apa-apa. Disantuni. Itu nggak apa-apa. Berarti banyak sekali Kiai ya di bulan Muharram ini amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dengan pahala yang besar. Ya, okay. Iya, dari mulai doa akhir tahun, doa awal tahun, disunahkan banyak zikir, disunahkan baca sholawat, disunahkan ziarah kubur, disunahkan puasa, disunahkan berdoa, kemudian disunahkan menyantuni orang miskin dan menyantuni anak yatim. Memang di bulan Muharram ini sungguh Allah memberikan kelebihan daripada bulan-bulan yang lain. Karena apa? Yang pernah saya sampaikan bahwa jumlah bulan dalam satu tahun itu 12. Wa minha arba'atu hurum. Di antaranya yang 4 inilah yang dimuliakan oleh Allah. Yang 3 itu berurutan, yang 1 ini pisah. Yang 3 mana? Yang 3 pertama adalah bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban. Yang ketiga bulan Ramadan. Ramadan Syawal. Nah, baru Muharram. Makanya inilah yang terpisah, yang satu yang Muharram. Makanya di bulan Muharram ini banyak amalan-amalan yang harus dikerjakan oleh kita umat Islam yang tadi disebutkan dari 1 sampai 10 itu silakan. Kalau nggak mampu orang misalnya ya begini ya, kan ada urutan orang puasa nggak mampu. Misalnya kan mau memberikan santunan anak yatim nggak mampu, ya dia suruh ibadah. Begitu. Syukur-syukur 10 amalan di bulan Muharram itu semuanya dilakukan, dikerjakan ya. Doa akhir awal tahun iya, zikirnya iya, sodakonya iya, menjenguk orang sakit iya, kemudian ziarah kubur ya iya, membaca sholawat ya, puasa ya iya, dan memberikan santunan kepada orang miskin dan anak yatim iya. Wah, ini kalau seperti sultan sungguh sangat luar biasa itu. 10-10-nya dikerjakan semua. Mudah-mudahan juga kita para pemirsa di rumah semuanya, mudah-mudahan ya di bulan Muharram ini ya kita apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang sudah diamalkan oleh para sahabat, para ulama, dan kepada guru-guru kita semua, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jadi jangan lupa, ingat, akhir dan awal tahun kita disunahkan untuk berdoa. Oke, terima kasih banyak Kiai sudah memberikan kita pencerahan. Kalau begini Ana rasanya pengen buru-buru selesai ini, Ana langsung itu ngamalin yang tadi Kiai kasih tahu ke Ana. Ana mau kumpulin anak yatim 100.000 anak yatim. Masya Allah, kalau 100.000 kali 1 juta, Masya Allah itu benar. Tapi itu nggak ada nilainya
kalau dibanding dengan balasan Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. ta'ala. Apalagi Nabi pernah bersabda ya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Jadi saya dengan orang yang suka menyantuni anak yatim nanti di surga itu seperti ini. Artinya Nabi itu mencontohkan berjejer. Mudah-mudahan Sultan nanti di surganya Allah Amin, amin, berdampingan amin. dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Kiai atas Sama-sama. pencerahannya. Sahabat-sahabat, jangan lupa saksikan terus ngaji bareng Kiai dan ulama bersama saya Kusen Albad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di NU aja.